Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga yang mengasihi kami dan senantiasa setia untuk memelihara hidup kami dan memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Kami mau dengarkan suara-Mu saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk menerima dan memahami firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 15 November 2022, yaitu yang tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 5. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dalam bahasa Batak dikatakan, buhaan nama disi matani halak nama pitung. Jalamar binege bahenona pinggol ni akka nanengel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, belajar dari kehidupan bangsa Israel, kita akan melihat bagaimana seringnya mereka melukai hati Tuhan. Mereka melukai hati Tuhan dengan pemberontakan, sikap mereka yang selalu menentang semua aturan dan kehendak Tuhan. Sikap mereka yang tidak setia. Mereka pergi kepada ilah-ilah lain, kepada dewa-dewa lain. Dan semua itu tentu membuat Allah begitu marah terhadap umat pilihannya tersebut. Saudara-saudara sekalian, ketika mereka tidak taat, tidak setia kepada Allah, maka Allah menghukum mereka. Ketidaktaatan mereka membawa mereka kepada hukuman pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Ketika mereka harus terbuang, tentu mereka akan merasa sebagai orang yang telah ditinggalkan, dicampakkan, dan tidak dikasihi oleh Allah lagi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat Allah bertindak untuk menghukum, menghajar umat yang dikasihinya tersebut dan membiarkan mereka meraung, menangis di dalam penderitaannya, sesungguhnya bukan Allah tidak mengasihi mereka. Bukan Allah meninggalkan mereka begitu saja, mencampakkan mereka dan tidak mengasihi mereka lagi. Tetapi hukuman yang Allah lakukan tersebut
sebenarnya itu sungguh didorong oleh kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya tersebut. Sebab pada waktunya setelah mereka menghadapi hukuman tersebut, akhirnya Allah membawa mereka kembali pulang. Allah memulihkan kembali kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh kembali menikmati, merasakan damai sejahtera Allah. Saudara-saudara sekalian, pasal 35 ayat 5 renungan hari ini mengatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Sungguh luar biasa ketika Allah memulihkan kehidupan mereka. Mereka yang tadinya digambarkan sebagai orang yang buta, yang tidak mampu melihat apapun dan senantiasa ada di dalam kegelapan. Namun ketika pemulihan itu terjadi, Allah membuat mereka bisa kembali celik melihat. Mereka dapat kembali melihat kasih Tuhan, keindahan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang digambarkan sebagai orang yang tuli, tidak bisa mendengar sama sekali. Namun ketika Allah memulihkan kehidupan mereka, Allah kembali membukakan telinga mereka untuk dapat mendengarkan. Sehingga mereka sungguh-sungguh dapat kembali merasakan kasih, sukacita yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga menjadi gambarannya atas kehidupan orang-orang percaya kita hingga pada saat ini. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan, apalagi membuang anak-anak yang dikasihinya. Meskipun seringkali kita tidak setia, seringkali kita yang bersikap mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali Tuhan memang benar menegur kita atau bahkan menghukum kita dengan membiarkan kita jatuh kepada situasi-situasi yang berat, dengan mengizinkan kita mengalami banyak penderitaan, berbagai-bagai persoalan, bahkan kadang-kadang kita merasakan hidup kita seakan-akan sedang berjalan di gurun padang yang tandus, yang tidak ada apapun yang dapat diharapkan untuk kehidupan yang lebih layak bagi kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau diingatkan. Meski kita mungkin merasakan seperti orang yang terbuang, orang yang ditinggalkan dan tidak diperdulikan, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah melakukan itu terhadap kita. Kalau Ia mau menegur kita, bahkan mungkin kita merasakan itu sebagai hukuman, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tuhan membiarkan kita menangis dan menderita. Tentu itu dengan sebuah alasan yang jelas, dengan sebuah tujuan yang jelas untuk mendidik kita, untuk mengajar kita supaya lebih mengerti dan mengenal akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sama seperti yang Allah lakukan bagi bangsa Israel, bagi kita juga pada waktunya ketika Tuhan datang untuk memulihkan, Ia akan memberikan kita kesempatan kembali merasakan kasih Tuhan, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Namun pertanyaannya, kapankah itu akan terjadi? Kapankah pemulihan itu akan dinyatakan di dalam kehidupanku? Saudara-saudara sekalian, jawabannya adalah pemulihan hanya akan dapat kita rasakan ketika kita mau kembali kepada Allah. Ketika umatnya kembali bertobat, ketika umatnya mau kembali kepada Allah, di sanalah pemulihan dinyatakan dan juga itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian, kalau selama ini kita mungkin hidup di dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan, kita hidup dengan kehendak hati kita sendiri dan itu membuat kita seakan-akan jauh dari Tuhan, seakan-akan kita seperti terpisah dari Tuhan dan tidak merasakan damai sejahteranya. Kalau kita mau dipulihkan, kembalilah kepada Allah. Hanya di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati
untuk menebus hidup kita. Di sana kita akan merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Di dalam Yesus Kristus, di sanalah hidup kita akan dipulihkan, dibaharui. Di sana kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Sebab itu mari datang kepadanya. Mari kembali kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan suara-Mu pada saat ini mengingatkan kami. Supaya kami senantiasa penuh pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Yang pada waktunya Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Oleh karena itu tolong supaya kami mau datang kepadamu. Mau memberikan hidup kami untuk Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita. Hari di mana kami merasakan tangan Tuhan bekerja. Mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, setiap hari yang Tuhan berikan adalah hari yang indah. Oleh karena itu mari nikmati sepanjang hari ini sebagai harinya Tuhan untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.